Oh, the Three of Sword. Teret, teret, teret. Kalian sudah cium bau perselingkuhan, guys, sudah ya. I don't know, guys. Siapa tahu memang selama ini kamu bersama orang yang salah dan pihak ketiga ini kamu temukan sebagai pasangan yang tepat untukmu. Tapi ini enggak. Yang terlihat kamu menyesali perbuatanmu. So, that's wrong. Itu salah. Kamu lemah, kamu tidak mampu menentukan yang terbaik untukmu dan kamu terbawa kepada godaan. Dan godaan itu saat ini telah membuatmu menyesal. The Ten of Swords. Di bulan Mei ini dari lemah kamu akan menjadi kuat. Kamu akan memberanikan diri untuk membetulkan keadaan ini. Wow. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading kamu dan dia untuk bulan Mei 2023. Seperti biasa kalau kita udah beresin readingan couple di awal bulan, kita akan masuk ke special reading ya guys. Dan special reading ini aku buat untuk all zodiac sign, jadi tidak untuk zodiak tertentu saja, oke? Hari ini aku akan buat 2 video special reading kamu dan dia. Kamu dan dia pertama dan kamu dan dia kedua. Sesuai dengan judulnya kamu dan dia, kita akan lihat dari 2 sisi yang berbeda. Pertama aku mau lihat adalah dari sisi kamu, apa sih ceritamu begitu ya guys. Karena memang semua kisah di dunia ini seperti koin guys. Ada 2 sisi ya, 2 permukaan, sebelah kiri dan sebelah kanan atau bagian atas dan bagian bawah. Begitu juga dengan masalah yang sedang terjadi antara kamu dan dia saat ini. Ada versi kamu dan ada versi dia, ya nggak sih? Oke. Jadi nanti di video ini atau yang pertama kali aku mau lihat adalah tentang kamu, dari cerita kamu, versi kamu. Emangnya seperti apa sih begitu ya, karena kamu yang paling penting bagiku. Dan nanti kalau kamu merasa ini adalah readingan kamu atau resonate dengan apa yang aku sampaikan, kamu sedang menjalani keadaan seperti yang aku ceritakan begitu, dan kemudian kamu tertarik untuk melihat dari sisi dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di situ ada 3 link dan 3 link itu kerjasama dengan pihak ketiga, jadi itu di luar kendaliku guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan sungkan-sungkan untuk kasih tahu ke aku ya. Nanti aku tak cariin solusinya untuk kamu. Oke, kita akan pakai yang ini untuk dia, berarti kita akan pakai yang ini untuk kamu. Simple. Dimulai dari Oracle dulu. Kira-kira cerita siapa yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini di bulan Mei ini? Ini apa? Okay, let's begin ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu dan dia, Mei 2023, thank you. Oke, mulai sekarang aku akan berbicara tentang kamu ya guys. Pembelaanmu, curhatmu, silakan ditumpahkan di sini. Oke, halo kamu. Kamu, iya, wow, cepat banget. Cara-cara nembaknya sih kayaknya Gemini guys. Nggak harus ya, aku nggak bikin pre-assumption begitu. Tapi ya, you know, ini untuk all zodiac sign, bisa jadi si Gemini. Oke, coming into power, I step into my power boldly and confidently. Coming into power. Ketika kartu ini datang berarti sebelumnya guys kamu dalam keadaan lemah. Kamu lemah, dia lemah nggak ya? Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas ketika kartu ini datang, kamu semakin hari semakin kuat di bulan Mei ini. Semakin hari semakin kuat. Kamu menyadari karena step into my power. Jadi kamu itu bukan dikasih orang kekuatan, tapi kamu menyadari kekuatanmu yang sebenarnya. Halo Aries. Karena kartu kekuatan itu adalah Emperor ya guys. Aries juga bisa jadi yang punya readingan ini. I step into my power boldly and confidently. Kamu akan jauh lebih percaya diri guys dalam menghadapi keadaanmu saat ini ya. Kamu gak sembunyi lagi, kamu gak akan menghindar lagi. Di bulan Mei ini kamu akan hadapi semuanya karena kamu merasa powerful atau kuat, yes. Dan kekuatan itu bukan dari orang, tapi memang kamu telah menemukan titik kuatmu. Kamu telah menemukan source of the power di dalam dirimu sendiri. Bisa jadi kamu adalah seorang wanita yang langsing badannya guys ya. Kalian suka pakai baju-baju yang ngikutin badan begitu. Kalian suka warna kuning. Kalian suka di foto. Kalian suka kalau kena kamera sorot. Lampu sorot ya, bukan kamera lampu sorot. Selain itu kalian juga berambut panjang guys. Kalian mewarnai rambut kalian dari dulu atau baru-baru ini mewarnai rambut.
Dan yang pasti kalian dari lemah akan segera menjadi kuat di bulan Mei ini, itu katanya ya. Oke, mari kita lihat. Teru bilang apa? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Spesial reading kamu dan dia. Halo kamu. Oke, apa katanya guys? Oke, Knight of Cups ya. Ini apologizing ya guys, apology, permohonan maaf atau mendatangi seseorang kemudian menawarkan sesuatu. Kamu itu ya, kamu. Oke. Oh, the Three of Swords. Tetet. Kalian sudah cium bau perselingkuhan guys, sudah ya. Oke. Kemudian challenge-nya adalah the Page of Swords, fokusnya the Nine of Wands. Oh, begitu. Eight of Cups, Two of Pentacles, the Fool. The Ten of Swords muncul di sini guys, dan di center of the reading ada the Three of Swords. Ada third party situation, ada kekecewaan, ada pengkhianatan di sini. Kamu yang berkhianat aku lihat. Tapi menurut pembelaanmu, kamu lemah di masa lalu sehingga kamu melakukan pengkhianatan atau berselingkuh atau bertindak tidak bisa dipercayai. Berarti ada seseorang saat ini yang nanti akan kita lihat di video extended itu yang menjadi korban dari kecuranganmu guys. Mari kita lihat siapa di sini yang kelihatan jelas. Libra, Gemini, Aquarius. Ya, itu aja yang paling kuat. Oke, jadi menurut pembelaan kamu ya, dari satu sisi cerita ini, kamu lemah, kamu tidak mampu untuk menentukan yang terbaik untukmu dan kamu terbawa kepada godaan. Dan godaan itu saat ini telah membuatmu menyesal. The Ten of Swords. Di bulan Mei ini, dari lemah kamu akan menjadi kuat. Kamu akan memberanikan diri untuk membetulkan keadaan ini. Wow. Kenapa? Karena near future the Fool. Yes. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari the Ten of Swords. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu dan dia. Guys, kalau third party situation sebagai pihak pertama begitu ya yang membuat kekacauan atau buat masalah dengan menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus begitu, merasa dirinya nggak salah, merasa dirinya nggak lemah, maka perselingkuhan itu atau pengkhianatan itu masih akan tetap berlanjut karena dia merasa pengkhianatan atau perselingkuhan adalah simbol power. Nah, yang terbaca di sini, kamu sudah tahu bahwa pengkhianatan atau mengecewakan pasanganmu itu adalah tanda kelemahan. Dan itu kabar baik untuk kita semua guys, karena itu kabar baik untuk kita semua bahwa once kamu menyadari bahwa kamu lemah sehingga bisa tergoda, sehingga kamu bisa mengkhianati janjimu ke pasanganmu begitu, kelemahan itu yang akan membuat kamu masuk kepada kekuatanmu, ya. Itu akan kayak apa ya guys istilahnya, perubahan cerita, kayak diputar balik begitu, kayak halaman buku yang dibuka. Ya, beda dengan orang yang kalau merasa dirinya kenapa? Gue selingkuh suka-suka gue dong. Gue mau berkhianat kayak mau apa, terserah gue dong. Ini hidup gue. Kan ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, yang ini bukan ya guys. Yang ini sudah benar-benar menyesal. Aku lihat kapok karena ada Ten of Swords. Mari kita lihat dulu Ten of Swords-nya tentang apa ini. Oke, The Lovers datang bersama The Three of Swords. Ini jelas banget sebuah perselingkuhan ya guys. The Hermit, Virgo datang. Gemini juga muncul di sini memperjelas energi Sword, Libra, Gemini, Aquarius, dan kemudian The Knight of Wands. Kamu kayak tersadar gitu guys, kamu melakukan hal yang tidak baik begitulah ya, karena Virgo atau Hermit card ini adalah kartu bijaksana, menyadari kesalahan, berencana untuk memperbaiki kesalahan, membuat terang sebuah situasi yang tidak jelas. Dan aku ngerasa ketika ini datang bersama The Lovers, ini insaf, tobat dengan apa yang dia lakukan. Bisa jadi ini adalah kejadian pertama sekali kamu berselingkuh, ini pertama sekali ya. Jadi mungkin di awal-awal kamu masih gemeter gimana gitu ya ketika melakukan perselingkuhan atau kayak tergoda gitu lah ya. Oke guys, kamu jangan langsung ngerasa besar kepala. Walaupun dibilang kamu tergoda di sini dan kamu hilaf begitu, bukan berarti tindakanmu ini dibenarkan ya. Karena saat ini kamu telah mengecewakan seseorang di sono ya.
di video extended tentunya. Dan untunglah kamu sudah menyadari kesalahanmu, karena orang yang menyadari kesalahannya akan lebih gampang untuk berubah daripada orang yang sampai sekarang ini belum tahu dia salah atau enggak, ya enggak? Oke. Center of the reading, the three of sword di cross dengan the page of sword. Kamu sedang mencari informasi gitu, kayak seberapa rusak, seberapa parah kerusakan yang terjadi antara kamu dengan dia, orang yang resmi menjadi pasanganmu saat ini begitu, karena perselingkuhan atau ketidaksetiaan ini ya. Okay, center of the reading, oh the nine of wands. Ace of Pentacles, pernikahan ini aku lihat guys, karena the Nine of Wands itu adalah tulang punggung ya. Jadi kemungkinan kamu yang selingkuh ini adalah seorang tulang punggung. Kamu yang bekerja, kamu yang cari nafkah, kamu yang memenuhi kebutuhan keluargamu begitu. Ace of Pentacles, Ace of Wands, yes. Banyak uang yang habis aku rasa guys dalam perselingkuhan ini, dalam the Three of Swords ini. Dan kamu merasa, waduh sia-sia banget semuanya gitu ya. Yang ditabung mungkin udah pada hilang ya. Kamu mungkin selama ini nyimpan uang hasil dari gaji kamu, karena kan tulang punggung ya guys, the nine of wands ini tulang punggung. Gajian gitu kamu setor ke istri gitu misalnya, dan kemudian sebagian kamu tabung. Nah, tabungan itu sudah habis aku lihat di sini, karena Ace of Pentacles datang dengan Ace of Wands. Kamu akan segera memulai tabungan baru kayak begitu. Kamu akan mulai menyimpan aset lagi. Kamu akan menyudahi The Three of Swords ini dan kemudian bertindak normal sebagai layaknya pasangan yang membosankan, suami istri. Dan kemudian mulai memikirkan tentang masa depan. Ya. Kamu tahu kamu salah, tapi kamu mau perbaiki semua, dan kamu yakin masih ada kesempatan ya, masih ada waktu untukmu ya. Aku rasa ini mudah banget guys, paling kalian itu punya anak 1 atau 2 gitu, dan masih kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun begitu. Let me clarify the nine of wands. Oke, King of Pentacles, Six of Pentacles, the Ten of Wands. Kamu tidak pernah bisa merasakan apa untungnya dari the Three of Swords ini. Tapi kamu bisa merasakan itu setelah kamu sadar ya guys, ketika the Hermit ini datang. Kamu kan jadi lebih bijaksana, nggak sebodoh yang dulu, oke? Oke. Jadi dulu waktu masih belum menyadari kelemahanmu, belum menyadari kesalahanmu, begitu kamu merasa this is enjoyable, begitu ya, wajar lah ya kalau aku keluarkan uang atau boros, ya namanya juga bojoloro bisa, begitu. Ya namanya juga ngasih setoran kedua orang atau kedua perempuan kayak begitu. Itu ketika kamu masih on guys ya, karena kamu tidak punya obligation atau kewajiban apapun sebenarnya untuk membiayai, memberikan uang kepada orang yang sedang menjadi pihak ketigamu saat ini begitu. Dan saat ini di bulan Mei ini guys, dimulai ketika pertama kali kalian melihat readingan ini, kamu sudah menyadari bahwa that's one way selama ini ya. The Six of Pentacles ini adalah generosity yang datang bersama dengan Ten of Wands. Ini jadi kayak kemurahan hati yang bikin kepala pusing. Aku heran kok aku bisa royal banget ya Ray sama dia Ray. Dia minta ini aku kasih aja, dia minta ini aku kasih aja, oke. Guys, aku tidak pernah langsung judging the third party situation atau perselingkuhan sebagai sebuah kayak malapetaka gitu atau hal yang menjijikkan, enggak ya. Masalahnya saat ini kamu kehilangan banyak, dan aku lihat di sini Pentacles, uang. Kamu rugi banyak dan kamu menyesal. Jadi aku harus bilang ini nggak bagus. Ya, kalau seandainya tadi third party situation itu justru malah membuat kamu jadi lebih sadar tentang what the real love is, ya, dan kamu menyadari bahwa kamu saat ini bersama orang yang salah, misalnya pasangan sahmu, dan kamu bisa lebih merasakan hidup dengan pihak ketigamu. I don't know guys, siapa tahu memang selama ini kamu bersama orang yang salah dan pihak ketiga ini kamu temukan sebagai pasangan yang tepat untukmu. Tapi ini enggak, yang terlihat kamu menyesali perbuatanmu. So that's wrong, itu salah. Kalau yang kamu lakukan ini benar, kamu gak bakal dalam keadaan Ten of Swords guys, gak bakalan dalam keadaan the Eight of Cups. Itu dia ya, jadi jangan samaratakan semua the Three of Swords atau perselingkuhan jadi sebuah hal yang menjijikkan, enggak. Kamu lihat ke dirimu sendiri. Apakah ada yang berkembang dari dirimu setelah masuk dalam third party situation ini? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik, yang lebih indah, yang menjadikan kamu orang lebih baik dari hari ke hari? Apakah pihak ketigamu itu membuat kamu jauh lebih bijaksana, jauh lebih penuh dengan rezeki, jauh lebih bahagia? Yang aku lihat di sini enggak guys, buktinya kamu menyesal. Let me clarify the Eight of Cups. Nah, apapun itu dia yang mengacaukan hidupmu menurutmu, yang selalu membuatmu lemah, itu yang harus kamu bereskan sesegera mungkin di bulan Mei ini ya. Memang ada kesempatan aku rasa, karena dengan munculnya The Fool ini artinya universe itu approve gitu. Silakan kamu pergi. The Eight of Cups ini adalah meninggalkan keadaan yang sebenarnya sangat-sangat menggoda
temptation ya gitu. Bisa jadi pihak ketiga kamu ini ganteng banget, misalnya kalau kamu adalah seorang perempuan, atau pihak ketigamu ini cantik banget gitu, seksi banget gitu. Karena kalau kamu adalah seorang suami begitu, the Eight of Cups meninggalkan yang indah guys ya. Memang dia mungkin secara fisik indah, atau situasi di antara kalian berdua indah dulunya gitu, tapi tetap kamu mau memutuskan mengakhiri semuanya. Kamu mau kembali ke jalur yang tepat, the straight one, yang lurus, yang gak perlu belok sana belok sini, serong sana serong sini. Kamu yakin masih bisa melakukan itu ya? Belum terlambat untuk itu. Oke. Page of Wands, Page of Sword, Seven of Wands. Untuk melepaskan dia ini kamu penuh ketakutan guys. Bisa jadi ada ancaman. Mungkin dibilang nanti aku akan kasih tahu ke semua teman-teman kantor kamu. Aku akan kasih tahu ke istri atau ke suami kamu. Aku akan kasih tahu ke keluarga kamu kalau kamu tinggalkan aku. Bisa jadi begitu guys ya. Tapi karena kamu stepping into power, ya don't worry about that ya. Itu hanya ancaman, gertakan sambal terasi. Ya, karena kamu akan dimasukkan ke dalam power yang baru, kekuatan yang baru untuk melawan, untuk memperjuangkan perubahanmu ke arah yang lebih baik. Look at this one, the Fool. The Fool ini akan terlihat seperti anak-anak guys, dimulai dari nol ya. Oke, dan ini divine intervention karena major arcana guys. Artinya rencanamu untuk meninggalkan yang indah tapi merusak ini approve, disetujui oleh universe. Silakan lanjutkan, monggo. Kamu mau kembali ke jalan yang benar, jangan pedulikan apapun. Baik itu berupa ancaman, ketakutan, atau kayak gertakan-gertakan, jangan pedulikan. Silakan lanjut pergi, Eight of Cups. Aku tak bantuin kayak begitu ya guys, karena kartu Major Arcana itu adalah kartu universe. Aku tak bantuin kamu membereskan sisanya, yang penting kamu berani dulu action. Berarti nanti pihak ketiga kalaupun memang ada ancaman gitu, nanti universe yang beresin untuk kamu. Oke. Mungkin akan ada semacam apa ya guys, kayak kena batunya dulu untuk kamu ya. Bisa jadi mungkin akan ada masalah yang muncul antara kamu dengan pasangan resmimu begitu. Tapi itu semua untuk tujuan baik, untuk kebaikanmu. Dan yang pasti kamu akan dimudahkan, asalkan niatmu baik untuk mengakhiri semua yang curang ini ya. Oke. The Two of Pentacles, King of Wands. Oh, kamu dipuji-puji ya. King of Wands muncul guys. Kemudian Knight of Swords, Eight of Pentacles. Kemungkinan besar dia adalah rekan satu kerjamu. Bisa jadi sekretarismu guys, atau atasanmu langsung ya, atau teman satu level gitu, yang satu ruangan dengan kamu, atau vendor, supplier yang kerap sekali ketemu denganmu. Karena Eight of Pentacles muncul di sini. Nanti kita lihat di near future apakah dia masih akan muncul di dalam hidupmu di 6 bulan ke depan. Tapi di beberapa waktu yang lalu agak sulit untuk menghindari dia gitu ya. Kayak harus ketemu mulu gitu. Kamu masuk kantor aja udah ketemu dia, bisa jadi resepsionis guys. Oke, atau kalau misalnya ada meeting kamu harus ketemu dengan dia gitu, agak sulit untuk menghindarinya. Dan ada pujian yang kamu dapatkan gitu deh guys, karena The King of Wands itu kan orang yang suka dipuji-puji gitu ya, orang yang merasa dirinya oke, keren, menyadari bahwa dia layak untuk dipuji. Kayak itu yang terjadi di sini bersama dengan The Knight of Swords dan The Two of Pentacles. Itu yang membuat kamu berdua hati begitu guys. Jadi sebenarnya ketika melakukan praktik perselingkuhan ini, kamu bukannya langsung pede aja gitu guys ya. That's why I think you are a good person here. Kamu itu bimbang dulu guys, kayak gemetaran gitu waktu menerima tawaran atau merespon setiap godaan yang datang begitu. Kamu kayak gemetar, kayak ketakutan ya. Oke. Takut memulainya dan takut juga mengakhirinya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk near future. Ada The Fool. Bulan Mei ini adalah bulan pertobatan untuk kamu. Diizinkan ya guys, di approve dan dimudahkan begitu. Oke, thank you. Look at this one, Four of Wands. Kamu akan kembali ke jalan yang tepat guys, satu orang. Karena the Four of Wands ini adalah tonggak. Lihat siapa di sini guys, satu laki-laki satu perempuan ya nggak sih, nggak ada pihak ketiga di sini guys. Dan ini adalah celebration atau komitmen jangka panjang yang 6 bulan ke depan aku lihat akan semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Kamu yang akan jadi leadernya guys. Aku rasa aku bicara sama seorang laki-laki saat ini, walaupun ini terlihat seperti perempuan, tapi aku ngerasa kamu energi maskulinnya kuat sekali. Berikutnya kekuatanmu itu yang akan mempersatukan kalian lagi, kamu dan dia dipersatukan lagi dengan sangat kuat sekali, dengan sangat erat. Tapi guys, semakin hari semakin menjauh kamu dari si pihak ketiga ini, aku lihat. Iya, karena ada The Two of Wands distant. Tadi kan aku bilang, apakah
kalian masih akan tetap berurusan karena ini masalah kerja. Aku lihat The Eight of Pentacles, kerja sama bisnis begitu. Apakah nanti kalian masih akan sering bertemu? Aku lihat ke depannya enggak ya. Itu yang dibilang tadi the Fool atau divine intervention. Silakan kamu lanjutkan bagianmu, nanti sisanya dia itu urusan aku. Kan universe bilang begitu ya ketika the Fool datang. Nah, itu yang membuat kalian dipisahkan atau dijauhkan energetically. Jadi nanti universe akan bekerja behind the scene kayak begitu guys, untuk menjauhkan kalian sehingga godaan itu tidak akan terasa lagi untukmu. Mei ini ya guys. Kalau Mei ini apapun ancaman, bujukan atau rayuan berhasil menggagalkanmu, maka 6 bulan ke depan kacau balau ini. Ya, dan kemudian the Fool ini akan diangkat darimu karena ini tawaran guys. Tapi kalau bulan Mei ini kamu siap untuk mengakhiri semuanya dan kemudian membetulkan keadaan, the Fool ini akan datang untukmu dan dia akan dijauhkan secara otomatis darimu sehingga kamu akan terhindar dari godaan-godaannya berikutnya. Penggoda mah ada di mana-mana, dia aja guys. Yang penting kamu yang tetap strong atau kuat ya, yang tetap berpendirian. Oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, kamu dalam proses untuk melepaskan diri dari seseorang yang kamu udah nggak mau lagi sebenarnya karena kamu tahu itu salah, dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berurusan dengan kamu, tapi pasangan resmimu tentunya ya guys, karena ini the Three of Swords, berarti ada pihak kedua, pihak ketiga, pasangan sahmu, ya itu yang akan kita lihat di video extended nanti. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading kamu dan dia untuk bulan Mei kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.